warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat semuanya ya, dan terhindar dari virus corona saat ini. Tapi dengan di rumah aja bukan berarti kita tidak bisa belajar teman-teman. Ini kesempatan kita untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pikiran kita agar lebih luas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi hukum Newton tentang gravitasi. Nah, biasanya teman-teman, hukum Newton yang kita pelajari itu membahas tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Tapi kali ini kita tidak akan membahas hukum Newton 1, 2, dan 3, tapi kita akan membahas hukum Newton spesial tentang gravitasi. Apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Nah, ada 4 hal teman-teman yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah hukum gravitasi Newton, kemudian medan gravitasi, kemudian yang ketiga adalah hukum Kepler, dan yang keempat adalah satelit bumi. Nah, jadi ada 4 hal ya teman-teman. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum gravitasi Newton. Nah, gravitasi ini teman-teman berawal ketika ada sebuah kejadian. Ya, ketika itu Sir Isaac Newton sedang duduk di bawah pohon apel. Nah, mungkin lagi jatuh cinta atau gimana, kita nggak tahu ya. Lalu buah apelnya itu jatuh. Nah, jatuh buah apelnya, buahnya bukan pohonnya, tapi buah apelnya yang jatuh. Lalu dia berpikir, Sir Isaac Newton itu berpikir, kok bisa ya apel jatuh dari atas ke bawah? Kenapa nggak dari bawah ke atas? Ya, gitu dia berpikir. Kemudian dia berpikir, menghitung dan sebagainya. Lalu dia membuat suatu hukum yang menurut Newton adalah sebagai berikut. Nah, jika ada dua buah benda, yaitu M1 dan M2, berada pada jarak R, maka akan ada gaya tarik-menarik di sana, yaitu F. Ada yang F12, ada F21. Nah, sama saja ya. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah besar F ini? Nah, menurut Newton, bahwa besarnya gaya ini adalah perkalian massa 1 dikali dengan massa 2 dibagi R kuadrat. Nah, yang nantinya ini akan muncul konstanta sebagai penyeimbangnya, yaitu konstanta G. Nah, bisa kita tuliskan ya teman-teman. Jadi F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, dengan M ini adalah massa, kemudian satuannya adalah kilogram, R adalah jarak, satuannya meter, kemudian G itu adalah konstanta gravitasi, besarnya itu teman-teman 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Nah, kita analisis ya teman-teman. Jadi F itu sebanding dengan M1, M2. Nah, F itu berbanding lurus dengan massa 1 dan massa 2. Nah, maka kita bisa membuat rumusan baru teman-teman. Rumusan barunya, seandainya massa 1 dan massa 2 itu dirubah, maka kita akan mendapatkan sebuah perbandingan, yaitu F1 per F2 itu sama dengan M1 M2 per M1 aksen M2 aksen. Nah, aksen di sini teman-teman adalah massa setelah dirubah. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa mengetahui berapa gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut kalau massa 1 diubah dan massa 2 diubah. Lalu kita analisis lagi bagaimana gaya terhadap jaraknya. Nah, gaya tarik-menarik ini bagaimana hubungannya dengan jarak. Nah, maka kita akan dapatkan bahwa gaya tarik-menarik akan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, bisa kita tuliskan teman-teman, F sebanding dengan 1 per R kuadrat. Artinya adalah makin kecil jaraknya, maka gaya tarik-menarik benda akan semakin besar. Nah, dari sini bisa kita buat sebuah formula baru teman-teman, yaitu
F1 per F2 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Jadi dari sini bisa kita bayangkan teman-teman, semakin jauh jarak kita dengan seseorang, ya, jadi maka akan gaya tarik menarik kita dengan orang itu akan semakin kecil. Nah, sebaliknya jika kita semakin dekat dengan seseorang itu, ya hati-hati ya teman-teman, jangan semakin dekat, maka gaya tarik menariknya itu akan semakin besar. Nah, tapi ingat teman-teman, kuadrat jarak bukan jarak. Lalu bagaimana dengan bumi kita? Nah, bumi kita dengan planet lain, nah planet yang dekat, anggap saja dengan planet Mars, antara bumi kita dengan planet Mars. Kenapa kok bumi tidak bisa menarik planet Mars? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu tadi. Karena jarak antara bumi dengan planet Mars itu sangat jauh sekali. Sehingga gaya tarik menarik antara bumi dan planet Mars ini sangat kecil sekali. Nah, ada gaya tarik menarik antara planet Mars dan bumi itu ada, tapi sangat kecil, sangat kecil ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman terkait gaya gravitasi menurut Newton. Nah, mudah-mudahan materi terkait gaya gravitasi Newton ini bisa teman-teman pahami ya, jelas bagi teman-teman semua. Kita akan lanjut ke medan gravitasi. Bahasan kedua yaitu medan gravitasi. Siap? Oke teman-teman, yang kedua yaitu medan gravitasi. Nah, medan gravitasi ini adalah ruangan di sekitar benda bermassa yang masih memiliki percepatan gravitasi. Akibatnya, benda lain yang masih berada dalam ruangan ini masih mengalami gaya gravitasi. Nah, medan gravitasi ini juga memiliki kekuatan teman-teman. Kuat medan gravitasi merupakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja tiap satuan massa. Nah, kuat medan gravitasi kalau pada permukaan itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu G sama dengan G kecil ya, G kecil sama dengan G besar dikali F per M. Nah, dengan G kecil di sini adalah kuat medan gravitasi, kemudian G besar ini adalah konstanta gravitasi, kemudian F di sini adalah gaya tarik menarik, kemudian M ini adalah massa bendanya. Lalu bagaimana teman-teman? Bagaimana dengan benda yang berada pada ketinggian H di atas permukaan planet? Nah, jadi untuk kuat medan gravitasi pada benda yang berada pada ketinggian H di atas permukaan planet itu sebagai berikut teman-teman, yaitu G kecil sama dengan G besar dikali dengan M per R kuadrat. Nah, selanjutnya teman-teman, pembahasan kita yang ketiga adalah tentang hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ini merupakan sedikit tambahannya teman-teman dari tentang gravitasi juga. Jadi hukum Kepler tentang gravitasi ini mempunyai 3 jenis teman-teman. Yang pertama itu adalah hukum 1 Kepler, kemudian hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Nah, yang pertama adalah hukum 1 Kepler. Nah, hukum 1 Kepler ini teman-teman dikenal juga sebagai hukum lintasan elips. Nah, hukum 1 Kepler ini berbunyi semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Nah, hukum 1 Kepler ini menyatakan bentuk orbit planet, tapi tidak dapat memperkirakan kedudukan planet pada suatu saat. Nah, oleh karena itu, Kepler berusaha untuk memecahkan persoalan tersebut. Yang selanjutnya, ia berhasil menemukan hukum 2 Kepler. Kemudian hukum Kepler yang selanjutnya adalah hukum 2 Kepler. Nah, hukum 2 Kepler ini teman-teman membahas tentang gerak edar planet yang berbunyi sebagai berikut. Suatu garis khayal yang menghubungkan antara matahari dengan planet itu menyapu luas juring yang sama dengan selang
waktu yang sama. Nah, dari hukum 2 Kepler ini teman-teman dapat diketahui bahwa kelajuan revolusi planet itu terbesar ketika planet berada paling dekat ke matahari atau yang dinamakan dengan perihelio. Nah, sebaliknya, kelajuan planet paling kecil itu terjadi pada saat benda di titik terjauh dengan matahari atau yang dikenal dengan aphelion. Nah, itu tentang hukum 2 Kepler. Kemudian selanjutnya adalah hukum 3 Kepler. Nah, hukum 3 Kepler ini teman-teman dikenal juga sebagai hukum harmonik yang berbunyi sebagai berikut. Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk setiap planet. Planet-planet mengorbit matahari itu dalam lintasan berbentuk elips. Nah, akan tetapi elips ini sangat mendekati bentuk lingkaran. Oleh karena itu teman-teman, R dalam hukum 3 Kepler ini dapat didekati dengan jarak rata-rata antara planet ke matahari atau jari-jari orbit. Nah, secara matematis teman-teman, hukum ketiga Kepler ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu T kuadrat per R pangkat 3 itu sama dengan K atau konstanta. Dengan T ini adalah periode revolusi planet, kemudian R ini adalah jarak rata-rata planet ke matahari, dan K di sini adalah tetapan yang dimiliki itu sama untuk semua planet. Nah, kemudian hukum Kepler ini digabungkan kembali oleh Newton, dengan pengetahuannya tentang gerak melingkar, sehingga persamaannya itu menjadi K itu sama dengan T kuadrat per R kuadrat itu sama juga nilainya dengan 4 pi kuadrat per Gm. Nah, kemudian teman-teman, yang terakhir yang akan kita bahas untuk yang keempat adalah tentang satelit bumi. Nah, jadi kalau tadi kita membahas tentang planet dengan planet, nah sekarang kita akan bahas tentang planet dengan satelitnya. Nah, satelit itu mengorbit bumi atau planet membentuk lintasan yang melingkar. Nah, gaya gravitasi yang dialami oleh satelit tidak lain adalah gaya sentripetal yang dialami satelit, sehingga satelit tetap pada orbitnya. Nah, kelajuan satelit di permukaan planet itu dirumuskan sebagai berikut teman-teman, yaitu Vs itu sama dengan Gm per R diakarkan ya. Vs sama dengan Gm per R diakarkan. Kemudian selanjutnya adalah kelajuan satelit di ketinggian H. Nah, tadi kan di permukaan, sekarang bagaimana dengan di ketinggian tertentu atau ketinggian H. Nah, untuk kelajuan planet di ketinggian tertentu atau ketinggian H itu dirumuskan sebagai berikut teman-teman, yaitu Vs sama dengan Gm per R plus H diakarkan. Nah, diakarkan semuanya ya. Vs sama dengan Gm per R plus H diakarkan. Jadi tinggal R tadi, R pada persamaan yang pertama itu tinggal ditambahkan dengan H, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Saya harap teman-teman dapat menangkap materi ini dengan baik. Kemudian sebagai bahan evaluasi teman-teman semuanya di rumah, saya ada kuis sedikit ya. Silahkan diperhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya, seorang siswa bermasa 40 kg sedang asik ngobrol dengan temannya yang memiliki masa 30 kg. Nah, jarak antara keduanya itu adalah 2 meter. Pertanyaannya, berapa besar gaya gravitasi di antara mereka berdua? Nah, jadi konstanta gravitasi itu tetap ya teman-teman. Konstanta gravitasi umumnya itu sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Nah, silahkan nanti teman-teman jawab di kolom komentar di bawah ini.
Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini dari awal hingga habis. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silahkan klik like jika teman-teman suka dengan video ini, kemudian komen untuk menjawab kuis tadi. Silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lain, kemudian subscribe jika ingin mendapatkan video-video menarik selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and bye-bye.